Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu seperti ini, dan kita melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengerjakan suatu kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan ketika kita menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, ini bisa menjadi sebuah bekal bagi kita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tersebut menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Di hadapannya berada majelis para malaikat, dan bahkan ketenangan jiwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah seseorang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka saling mengajarkan Al-Qur'an. Dan setiap kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini, jarang sekali luput daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada diri mereka as-sakinah, ketenangan jiwa, di mana setiap manusia ingin menggapai sebuah ketenangan jiwa dengan berbagai macam jalan yang mereka tempuh. Bahkan sebagian manusia menempuh sebuah jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan duduk-duduk dalam majelisnya para syaitan, mendengarkan musik dan lain sebagainya, ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Padahal syariat Islam sudah meletakkan ketenangan jiwa hanya dalam ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bidzikrillah tatma'innul qulub." Bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Sehingga orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu, mereka akan ditujuri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, bahkan dikerumuni oleh para malaikat. Jadi saat ini hadir para malaikat sebagai penjaga. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut daripada namanya orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu seperti ini, di majelisnya para malaikat. Maka hadirin azanallahu wa iyyakum jami'an, ini merupakan kenikmatan yang sudah pastinya kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita duduk dalam majelis ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan
sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Sebuah pepatah Arab mengatakan, "Lau kana al-'ilm lakana an-nas kal-bahari." Kalau bukan karena sebuah ilmu, jadi manusia itu sama saja seperti hewan ternak. Bal adall, kata Allah, bahkan mereka lebih hina, lebih tersesat dibandingkan hewan ternak. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu, pengetahuan. Maka hadirin azzallahukum jami'an, kita telah pernah membahas sebuah judul yang belum tuntas, itu bagaimana saya khusyuk di dalam salat. Kita telah menyebutkan beberapa poin dan keutamaan daripada khusyuk. Di antara keutamaan yang kita sebutkan pada saat itu, bahwasanya khusyuk dalam salat kita usahakan bukan hanya di dalam salat saja. Wal khusyu'u yakunu fi sholati wa kharijiha, lakinnaha bis salati al-saq. Perkara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala kita realisasikan bukan hanya di dalam salat saja. Namun seseorang yang khusyuk di dalam salatnya sudah bisa dipastikan dia akan bisa khusyuk di keadaan-keadaan yang lainnya. Karena di perkara-perkara khusyuk ketika salat itu lebih mengena dan lebih dibutuhkan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Litadammuniha al-wuquf baina yadillah dzikru wa tilawatil Qur'an wa ruku' was sujud. Kenapa perkara khusyuk sangat dibutuhkan ketika seseorang salat? Karena mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebuah ungkapan salaf mengatakan, jika seseorang menginginkan untuk dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mendirikan salat. Di mana kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memujinya. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengakui bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah dan hanya kepada-Nya lah kita meminta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini kita seakan-akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang hamba, kondisi yang paling terdekat seorang hamba kepada Rabb-Nya ketika mereka dalam keadaan sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka hendaklah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud. Karena ini merupakan kondisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya ketika mereka dalam keadaan sujud. Mungkin timbul pertanyaan di antara kita, saat ini saya belum bisa berdoa menggunakan bahasa Indonesia pun terkadang saya masih belepotan. Boleh nggak saya berdoa dengan bahasa yang lain? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Jadi kita mengatakan nggak boleh pun itu dari sebuah syariat itu, karena perkara agama. Kita mengatakan boleh pun ada konsekuensinya. Karena setiap jawaban yang kita ungkapkan tidak maupun ya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan boleh, dalilnya apa? Nabi mengatakan inna hadhihi shalah la taslu fihi min kalamin nas. Bahwasanya ini merupakan salat yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan ucapan-ucapan selain bacaan-bacaan salat. Nah, ketika Nabi SAW mengungkapkan hadis ini, apakah di hadapan orang-orang Indonesia atau mereka yang paham bahasa Arab? Paham bahasa Arab. Sehingga dalam syariat adalah memang ada sebuah larangan secara khusus, larangan secara umum. Nabi mengatakan inna hadhihi shalah la taslu fihi min kalamin nas, bahwasanya ini adalah sebuah salat tidak diperbolehkan untuk memasukkan ungkapan-ungkapan selain bacaan-bacaan salat. Namun ada hadis yang mengkhususkan daripada perkara sujud. Nabi menyatakan bahwasanya keadaan yang paling terdekat seorang hamba dengan Rabb-Nya ketika mereka dalam keadaan sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka hendaklah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu sahabat otomatis mereka akan berdoa menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika Nabi SAW mengungkapkan tidak diperkenankan memasukkan bacaan-bacaan salat ke dalam salat, adalah
diperkenankan untuk memasukkan daripada bacaan-bacaan selain bacaan salat. Adapun ketika tempat-tempat yang memang diperkenankan untuk berdoa, seseorang diperkenankan untuk berdoa menggunakan bahasa-bahasa yang lain berdasarkan hadis ini. Karena Nabi SAW ketika mengungkapkan hadis ini bukan berbicara dengan orang yang berbahasa selain berbahasa Arab. Sehingga dengan hadis ini kita katakan bahwasanya berdoa dengan bahasa-bahasa yang lain berkenankan. Sehingga seseorang dalam sholat sangat dibutuhkan perkara khusyuk. Bahkan kita sampaikan pada saat itu, ini merupakan perkara yang pertama kali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Sebagaimana hadis Ubadah bin Samit dikatakan bahwasanya seseorang nanti pada satu masa akan masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun pada saat itu kata Ubadah bin Samit, engkau mendapati seorang pun tidak ada yang khusyuk dalam sholatnya. Padahal intisari daripada sholat adalah khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celakalah orang-orang salat yang mana mereka lalai dalam salatnya. Berdasarkan ayat ini, sehingga khusyuk sangat diperlukan dalam perkara salat. Dan di mana seseorang ketika sudah takbiratul ihram, sehingga ulama mengartikan daripada salat adalah wa tahrimuha takbir wa taslimuha wa tahliluha taslim. Mereka mengatakan bahwasanya diharamkan bagi seseorang ketika sudah takbiratul ihram apapun yang dihalalkan di luar salat. Tidak diperkenankan bermakan, minum, apapun itu. Bahkan berbicara dengan ungkapan-ungkapan selain bacaan salat itu bisa membatalkan salat apabila kita melakukan secara sengaja. Sehingga ulama mengartikan bahwasanya salat wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Apapun perkara-perkara yang dihalalkan di luar salat, ketika kita sudah takbiratul ihram, semua diharamkan. Makan hukum asalnya halal, minum dan lain sebagainya hukumnya halal. Namun ketika seseorang berdiri di hadapan Rabb-nya, segala perkara-perkara duniawi hendaklah dia tinggalkan sejenak. Hadirkan dalam hatinya bahwasanya dia benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan muraqabatullah. Menghadirkan bahwasanya perasaan Allah senantiasa memperhatikan bagaimana gerak-gerik salatnya bahkan hatinya. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsuhu." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbesit di dalam benak mereka. Kita perhatikan bahwasanya apapun yang terbesit dalam hati kita Allah mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sehingga dari hal ini perkara khusyuk sangat dibutuhkan dalam perkara salat. Wa thamaratuhu 'ala al-jawarih. Seseorang ketika khusyuk dalam salatnya, dia akan mendapati daripada buahnya dalam gerak-geriknya. Dia akan mudah khusyuk dalam ketika beribadah yang lainnya. Karena salat merupakan barometer daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan sebelum turun ayat Hafidhu 'ala sholati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin, para sahabat pada saat itu masih berbicara satu dengan sama yang lainnya, menanyakan kabar kepada salat. Sebelum turun ayat ini. Jadi seseorang masuk dalam masjid, kawannya sedang salat, dia mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam, dia menjawabkan salam walaupun dalam keadaan salat. Kemudian menanyakan kabar pun kepada kawannya pun yang sedang salat memberikan informasi bagaimana kabarnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Baru mereka nunduk dan khusyuk dalam salatnya. Jadi di antara makna kunut, ya, bukan hanya berdoa, tapi berdiri dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita butuhkan. Terlebih kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa memalingkan kita dari khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara salat. Terkadang kita baru takbiratul ihram, kita lupanya rakaat pertama atau rakaat kedua. Baru kita takbiratul ihram, kita memikirkan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bahkan di masa-masa SD itu datang pikirannya. Di masa-masa kita bujang, bagaimana keadaan kita di saat itu.
Terkadang banyak orang-orang ketika lagi sholat senyum sendiri, karena jasadnya dalam keadaan sholat atau pikirannya berseliweran kemana-mana. Maka hadirin azzallahi jami'an, Ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan ayat tentang khusyuk di surah Al-Mu'minun ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dia mengatakan ay mukhbituna adillah, mereka benar-benar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan dirinya. Yang dimaksud bahwasanya qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman yang akan berhasil, sukses menggapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Dan khusyuk kata Ibnu Abbas ay mukhbituna adillah, mereka benar-benar tunduk dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia membuang jauh-jauh sifat kesombongannya. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apanya. Kita tidak ada apa-apa. Maka Allah mengatakan dalam hadis kursi, bahkan pakaian pun ketika kita lahir atas muka bumi ini kita tidak bawa apa-apa. Sehingga sebuah hadis mengatakan seorang manusia datang ke muka bumi ini tanpa membawa sesuatu apapun, dan mereka hidup di atas muka bumi ini senantiasa mengejar sesuatu yang enggak ada, yaitu dunia. Dunia sejatinya enggak ada, enggak ada hakikatnya dunia ini. Tidak bisa dinikmati. Bahkan kita makan seenak apapun makanan, ketika sudah melewati kerongkongan itu rasanya udah enggak ada. Kita makan bakso dengan sisa pedasnya saja. Ini sejatinya dunia. Namun banyak sekali orang-orang tertipu dengan dunia. Bahkan Rasulullah SAW ketika melewati sebuah tempat pembuangan sampah bersama sahabatnya, kemudian di situ ada bangkai kambing cacat, bangkai kambing yang sudah cacat. Maka Rasulullah mengatakan, adakah di antara kalian yang mau membelinya dengan beberapa dinar? Maka saya mengatakan, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bahkan dia masih hidup pun mungkin kami gak bakal mau mengeluarkan dinar untuk membelinya karena cacat. Bagaimana dia sudah menjadi bangkai? Sehingga Nabi mengatakan, ya, dunia lebih hina dibandingkan seekor bangkai kambing yang cacat. Itu dunia. Bahkan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu lillahi janaha ba'udah, ma saqat fil ardi kafiran." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia ini setara dengan sebelah sayap ekor nyamuk saja, niscaya tidak akan merasakan kenikmatan di atas muka bumi ini seorang kafir. Jadi sejatinya dunia tidak ada dengan apa-apanya. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Maka jika kehidupan kita di atas muka bumi ini hanya mengejar dunia, sehingga melalaikan kita daripada khusyuk dalam salat, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Mereka hidup di dunia ini, bekerja hanya untuk menggapai dunia. Pulang ke rumahnya bagaimana membawa sebuah dunia. Namun berbeda dengan orang beriman. Mereka ketika keluar rumahnya, mereka mengungkapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia meniatkan untuk mencari nafkah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dirinya dari kehinaan untuk meminta-minta. Karena dia ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi. Sebaik-baik daripada penghasilan seseorang adalah penghasilan yang dihasilkan dari keringatnya sendiri, dari jerih payah yang dilakukan untuk mencari nafkah di atas kaum ini. Maka hadirin azzallahi jami'an, Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang khusyuk, dia mengatakan bahwasanya mukhbituna adillah, benar-benar merendahkan dirinya dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khusyuk. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ada khusyuk-khusyuk yang terpuji dan ada perkara-perkara khusyuk yang tercela. Khusyuk yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah fahada huwal khusyukul mahmud, li'anna al-khawfa idza sakana al-qalb awjaba khusyu'adh dhahir fala yamliku sahibahu daf'ahu. Ini merupakan perkara khusyuk yang terpuji di sisi Allah Subhanahu
siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benar-benar khusyuk dalam ibadahnya. Sehingga Allah menyebutkan bahwasanya seseorang ketika melakukan ibadah kepada Allah harus hadir 3 perasaan. Yang pertama apa? Al-muhabbah. Menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat-ingat dari bagaimana atau begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik yang kita minta maupun yang kita enggak minta. Kita enggak pernah meminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi mengatakan, hendaklah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya apa? Tali sendal. Tapi kita subhanallah, kita ini sebenarnya banyak sombongnya di atas kaum ini, banyak takabur. Maka Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya manusia ini hidup penuh dengan kesombongan. Kita nggak pernah minta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis qudsi yang lain Allah mengatakan, kullukum 'arim. Setiap kalian itu terlahir dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Fastaksuni aksukum, kata Allah. Maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Makanya lantas saja Nabi SAW mengungkapkan bahwasanya hendaklah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya perkara tali sendal. Namun kita, karena kita sudah merasa diri kita sudah memiliki pekerjaan yang layak, sehingga kita lupa atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka caranya untuk menghadirkan al-mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepadanya, mengingat-ingat segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun sejatinya manusia lupa kepada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Banyak sekali orang kufur kepada nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Buktinya adalah kenikmatan tersebut mereka gunakan dalam kemaksiatan kepadanya. Bahkan sebuah kitab, di antara salah satu syarat hadis arba'in, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak sabar atas segala pujian-pujian yang Allah berikan kepadanya, senantiasa melakukan kemaksiatan kepadanya, maka hendaklah dia, kata Allah, keluar dari atas muka bumi dan mencari Tuhan selain. Jangan pernah makan lagi dari rezeki daripada aku, kata Allah. Jika mereka senantiasa melakukan atau menggunakan rezeki tersebut untuk kemaksiatan kepadanya. Jadi itu menghadirkan al-mahabbah adalah kita mengingat-ingat pemberian. Ketika seseorang memberikan kita uang 1 juta saja, jangan cuma 1 juta. Pernah menolong kita ketika rantai putus di tengah jalan. Kemudian mendorong motor kita, membantu sampai menemukan bengkel. Bahkan dia membayarkan pula daripada biaya untuk perbaikan daripada motor kita. Kita akan ingat sepanjang hidup kita orang tersebut. Bahkan baru sekali orang yang baru kita kenalnya di jalan. Kemudian hanya membantu kita hanya hal rantai putus. Kita akan mengingat-ingat kebaikan orang tersebut sampai akhir hayat. Kita sampai rumah akan menceritakan kepada istri dan anak kita, subhanallah tadi habis di jalan rantai putus ketika hendak pergi ke tempat kerja. Namun subhanallah Allah mengirimkan orang baik. Ini masih bagus. Dia mengingat bahwasanya yang mengirimkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala membantunya. Dan tetapi dia akan mengingat orang terus sampai akhir hayatnya karena pernah membantunya. Inilah manusia. Dan banyak sekali di antara manusia yang menyangka bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya merupakan bukti Allah cinta. Jawablah hadir. Jawabannya tidak. Wa amal insan idza mabtalahu rabbuhu, mana ayatnya? Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diberikan rezeki yang lapang, kehidupan yang layak, apa kata mereka? Fa yaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan. Padahal dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah enggak cintai. Bahkan banyak ungkapan-ungkapan yang sering sekali terlontar dari mulut orang-orang beriman. Mereka mengatakan, kok orang-orang Islam ini banyak yang miskin, orang-orang kafir banyak yang kaya. Ya kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keadaan apa namanya? Berada dalam kemaksiatan namun tetap diberikan kenikmatan, istidraj. Dan ini merupakan kondisi sangat bahaya. Jangan sampai kita berada di posisi ini. Kita bergelimang dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tetap membentangkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita. Itu yang Allah berikan kepada orang kafir. Namun hal itu semua agar mereka mendapatkan siksaan yang begitu pedih kelak di dunia. Ini namanya penjara, gak ada enaknya. Bahkan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abir sabil. Jadi jadikanlah dunia ini, kata Rasulullah SAW, sebagai jembatan. Apakah jembatan tempat hidup? Ada orang di jembatan, ada yang diusir oleh petugas. Karena jembatan bukan tempat orang hidup, hanya sebagai alat untuk atau media menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi dunia jembatan. Sehingga ngapain kita menikmati kehidupan di bawah jembatan? Maka sangat rugilah kita dengan kehidupan dunia, senantiasa bahkan dalam sholat dan memikirkan dunia dan lain sebagainya, sehingga kita luput dari perkara-perkara yang khusyuk. Maka khusyuk yang terpuji adalah bagaimana mereka benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah, bukan karena yang lainnya. Karena wa ammal khusyukul madhmum, khusyuk yang tercela, alladzi qala fihi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Khusyuk yang mana Hudzaifah Ibn Yaman mengatakan iyyakum wa khusyu'un nifaq. Jadi ternyata ada orang-orang khusyuk namun dia munafik dalam khusyuknya. Faqila lahu ma khusyu'un nifaq? Qala an tara al-jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Khusyuk nifaq adalah dia hanya khusyuk daripada anggota badannya ketika ada manusia subhanallah sampai menjamkan matanya seakan-akan dia menangis ketika sholat, namun hatinya lalai. Kelalaiannya apa di sini? Dia berusaha khusyuk ketika ada orang, apa kelalaiannya? Riya. Sehingga khusyuk seperti ini, Hudzaifah bin Yaman mengatakan itu khusyuk nifaq, khusyuk yang munafik. Ya begitu. Famata takallafa al-insan wa ta'ata al-khusyu' fi jawarihi wa atrafihi ma'a faraghi qalbihi min al-khusyu' wa khuluwihi minhu, kana dhalika khusyu'un nifaq. Kapan saja seseorang berusaha agar anggota badannya ini khusyuk namun hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menyebabkan seseorang lupa pada rakaat salat. Mereka berusaha untuk khusyuk di anggota badannya saja namun hatinya lalai. Padahal yang Allah lihat dalam sebuah hadis Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat kepada anggota badan kita, sehatkah kita, gantengkah kita, kayakah kita, Allah tidak pernah lihat kepada hal itu. Tetapi Allah lihat adalah walakin yanzurullahu ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat kepada hati kita. Saya disebutkan di sini bahwasanya seseorang berusaha bagaimana anggota badannya khusyuk namun hatinya lalai, kana dzalika khusyu'un nifaq. Ini merupakan khusyuk yang tercela karena masuk dalam kategori khusyuk yang munafik. Wa huwa alladhi kana as-salafu yasta'iduna minhu. Dan ini khusyuk seperti ini para salaf terdahulu mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal tersebut. Maka mereka mengatakan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba', dan daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang hendaklah senantiasa kita lontarkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa kita. Kita berlindung dari ilmu tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah kita sudah belajar ngaji sana kemari, namun kita sulit untuk mengamalkannya. Jadi ciri-ciri ilmu tidak bermanfaat adalah
pengetahuan kita banyak, namun pengamalan kita sedikit. Karena seseorang ketika sudah mulai menuntut ilmu, dia akan mudah untuk khusyuk dalam salatnya. Karena Allah menyebutkan dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi orang yang mampu merealisasikan kekhusyukan dalam salatnya dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Karena seseorang semakin kenal dengan Rabb-nya, faman kana billahi a'raf fahuwa lahu akhsha. Semakin kenal kepada Tuhannya, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin khusyuk. Karena tingkatan agama tertinggi adalah bukan Islam. Tingkatan agama tertinggi adalah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Namun kita tidak mampu, kita yakin bahwasanya Allah memperhatikan segala bentuk gerak-gerik kita, anggota tubuh kita, hati kita, Allah senantiasa mengetahuinya. Maka hadirin a'azallahukum jami'an, hendaklah kita senantiasa berusaha menggapai kekhusyukan dalam salat. Jadi tumakninah yang ada dalam salat itu adalah tujuannya agar seseorang khusyuk dalam salatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya seburuk-buruk pencuri siapa? Orang yang mencuri dalam salatnya. Maka sahabat bertanya, gimana cara orang mencuri dalam salat? Dia tidak menyempurnakan daripada rukun-rukun salat. Kita lihat bahwasanya hadis yang menerangkan musii'us salat. Seseorang masuk dalam masjid, salam kepada Nabi SAW, Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian dia salat, kembali kepada Nabi SAW, Rasulullah mengatakan irji fashalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi untuk salat, sejatinya kamu belum salat. Dia sampai salat 3 kali. Baru dia mengatakan, demi zat, ya Allah telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mengetahui salat selain salat yang telah aku kerjakan tadi. Maka tolong ajarkan kepada saya. Sama hanya ketika kita ini juga dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik seseorang. Ketika salah jangan langsung menjustisnya dengan kesalahan. Suruh ulang, ketika masih salah, kemudian baru kita ajarkan yang benar seperti apa. Jangan langsung menyalahkannya dan jangan langsung beritahu. Kita lihat bagaimana ketika orang salat Arabi masuk dalam masjid, kencing dalam masjid, apa ya? Sama sudah geram itu semua, ingin mukul orang tersebut. Tapi mengatakan biarkan dia sampai selesai. Setelah selesai dipanggil Nabi SAW, dia mengatakan, sudah Rasul menyampaikan kepadanya, ini adalah masjid tempat ibadah, tidak diperkenankan untuk perkara-perkara seperti ini. Jadi ini bagaimana pendidikan Nabi SAW dengan para sahabat. Maka hadirin assalamualaikum jami'an, maka kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan daripada kekhusyuan dalam salat. Min athari wa alamatil khusyuk, kita bisa mengenal bahwasanya kita telah khusyuk dalam salat kita dalam ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah linul qalbi wat tab'. Fal mar'u idza kana khashi'an fi salatihi yakunu layyinan ma'al muslimin. Kita akan mendapati efek daripada kekhusyuan kita dalam salat adalah kita merasa hati kita lembut. Karena salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka seseorang yang benar-benar khusyuk dalam salatnya, hatinya akan lembut. Bahkan dikatakan di fal mar'i idza kana khashi'an fi salatihi, seseorang ketika benar-benar khusyuk dalam salatnya, yakunu layyinan ma'al muslimin. Dia akan lembut, baik daripada sikapnya, ucapannya, dan cara dia mengajarkan kepada kaum muslimin dengan cara yang lembut. Hadhihi qa'idah, anna kullu man kana khashi'an fi salatihi yalinu qalbuhu wa tab'uhu ma'al muslimin fabayyinahuma talazum. Ini menjadi sebuah kaidah. Bukti seseorang itu khusyuk dalam salatnya, dia bisa mendapati efeknya atau bekas pada dirinya apabila dia mendapati dirinya lembut dengan kaum muslimin, mudah memaafkan. Kemudian ketika ada kaum muslimin yang terjerumus dalam sebuah kesalahan, dia tidak langsung
menjustisnya dalam kesalahan, langsung menilainya dengan sebuah kesalahan, tetapi dia berusaha memberikan uzur kepadanya. Karena seseorang yang senantiasa tidak mudah memaafkan, tidak mudah memberikan uzur kepada kaum muslimin yang lainnya, dia akan mudah terjerumus dalam perkara ghibah. Ketika kita melihat saudara kita yang lain yang terjebak dalam sebuah kesalahan, ketika kita berusaha mencari uzur, bahwasanya dia mungkin dia belum tahu, mungkin dia berusaha sudah meninggalkannya, tapi apa daya? Hati kita ini lemah. Al-qalbu dha'ifah kata ulama, wasyubah hadzafah. Bahwasanya hati manusia sangat lemah, namun syubhat-syubhat dan godaan-godaan yang datang kepada diri kita sebegitu kencang. Sehingga banyak seseorang, sehingga Allah menyebutkan yang dimaksud dengan orang sudah tobat nasuha, dia sudah berusaha meninggalkan dosa tersebut dengan semampunya, sekuat tenaga yang dia miliki, tetap memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di suatu saat dia masih terjerumus dalam dosa yang sama, tetap dia itu orang yang tobat. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak tobatnya. Enggak mungkin seseorang akan diberikan label banyak tobat kalau dia tidak pernah terjerumus dalam sebuah dosa. Terkadang ada hikmah dari seseorang terjerumus dalam sebuah dosa agar hatinya inkisar amama rabbih, supaya dia merasa hatinya betul-betul hancur di hadapan Rabb-nya, sehingga akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin azallahu jami'an, di antara efek dan bekas seseorang khusyuk itu dia akan mendapat di dirinya lembut hatinya kepada kaum muslimin. Tidak mudah marah, dia bisa mengontrol emosinya dan sebagainya. Lidha fal isti'adzah min 'adam al-khusyu' ya da'bul mu'minin. Maka dari itu, seseorang yang berlindung daripada perkara yang tidak khusyuk dalam salatnya merupakan hal yang harus senantiasa dilakukan oleh orang-orang beriman. Kita hendaklah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perkara tidak khusyuk dalam perkara ibadah. Maka hadirin a'azallakum jami'an, kita beralih kepada perkara yang kemarin, kaifa akhsha fi sholati wa man hiya al-khutwat al-amaliyah lidzalik. Kita telah menyebutkan beberapa langkah atau tips agar mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Yang pertama kemarin adalah kita berusaha untuk mempersiapkan diri ketika hendak melaksanakan salat. At-tadarru ilaihi wal isti'anatu bihi 'ala dzalik wa tafriqul qalb, faman faragha qalbuhu lis-shalah wastaqalla biha 'amma 'alaha wa atharaha 'ala ghayriha wa qamaha 'ala wajhiha khashi'a bi idznillah. Jadi kita harus mempersiapkan diri Pak sebelum itu. Mempersiapkan diri. Kalau bisa 5 menit atau 10 menit sebelum sholat kita sudah menyempurnakan wudu kita. Kemudian sampai masjid masih ada waktu misalkan 2 menit, kita sholat sunnah. Jadi ada persiapan menuju sholat, baru kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Tapi kalau kita misalkan habis ngapa-ngapain, udah ada terus masih melanjutkan daripada kegiatan-kegiatan tersebut, udah qomat pun masih kita ungkapkan bahwasanya nanggung, tinggal dikit lagi, sehingga datang ke masjid dalam keadaan yang penting sholat. Nah ini merupakan pemahaman yang keliru, Pak. Dia sholat hanya untuk menggugurkan daripada kewajibannya, dijadikan sholat sebagai rutinitasnya. Ini perkara-perkara yang keliru dalam pemahaman kaum muslimin. Padahal sholat merupakan barometer diterimanya ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya baik, amal ibadah kita yang lainnya akan baik. Namun jika sholat kita buruk, jangan harap amalan-amalan yang lainnya akan baik. Karena hadis yang sering Anda sampaikan di sini bahwasanya awalu amalin yuhsabu min 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan seseorang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, diminta pertanggungjawabannya adalah salat. Idza shalaha shalahal amalu kullu. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalan yang lainnya akan baik. Tapi kalau salatnya buruk, amalan-amalan yang lainnya akan buruk. Jadi barometer dan ukuran amalan kita yang lainnya baik adalah salat. Apa sering sampaikan bahwasanya kenapa orang haid, orang nifas itu tidak diperkenakan puasa, karena mereka nggak bisa
Jadi percuma. Padahal suci dari hadas besar itu bukan syarat sahnya puasa. Bukan syaratnya sah puasa. Seseorang misalkan junub di malam harinya, karena Allah dia nyenyak tidur sampai lewat waktu subuh. Lewat waktu subuh. Kemudian dia bangun-bangun sudah jam 5 misalnya. Subuh sudah lewat, orang sudah sholat berjamaah juga sudah selesai di masjid. Apakah di sini puasanya sah? Jawabannya iya. Karena syarat sahnya puasa bukan suci dari hadas besar. Namun kenapa orang haid, orang nifas tidak diperkenankan puasa? Karena mereka nggak bisa sholat. Maka hadirin Allah jami'an, karena sholat merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan muslim. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha menggapai kekhusyuan itu. Bahkan sebagian orang mengatakan, apalagi ahli sufi, mereka mengatakan bahwa khusyuk itu adalah benar-benar meninggalkan dunia. Kita berada di alam bawah sadar, kata mereka. Ini juga pemahaman yang keliru. Bagaimana mungkin seseorang benar-benar tidak merasakan apa-apa yang ada di sekitarnya, saking khusyuknya. Perkara seperti ini akan mendatangkan musibah di atas musibah. Gimana kalau dia lupa dalam perkara sholatnya wajib imam? Dia berada di alam bawah sadar, tidak sadar dengan apapun yang terjadi di sekitarnya, kan? Sehingga ketika dia lupa dalam perkara sholat, dia lupa duduk untuk tahiyat awal misalkan, makmum mengatakan subhanallah, dia nggak peduli. Ketika ditanya kenapa saya khusyuk dalam sholat tadi, benar-benar berada di alam bawah sadar, dunia itu terlupakan sudah oleh saya. Ini juga pemahaman yang keliru. Apa buktinya Rasulullah SAW khusyuk dalam sholatnya, namun tetap merasakan apa yang ada di sekitarnya. Jadi nggak benar-benar kayak orang ngeplay, enggak. Melupakan dunia seutuhnya, bahkan sekitarnya. Ini juga pemahaman yang keliru. Karena Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang terburu-buru masuk ke dalam sholat, kemudian dia lihat dari pintu ruku sampai kemudian jalan sampai ke saf. Bakrah kalau nggak salah. Hadisnya Bakrah kalau nggak salah, dia dari pintu bersama temannya bertiga. Kemudian dia mendapati Rasulullah pernah ruku, kemudian dia ruku dari pintu, Pak. Kemudian cukup sampai ke saf. Maka Nabi mengatakan siapa yang melakukan hal itu tadi, maka mereka mengangkat tangan. Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah senantiasa menjaga daripada keistimewaangan kalian untuk mendapati daripada salat berjamaah, namun jangan diulangi. Nah, seandainya tidak ada ungkapan wala ta'ud, kita boleh, Pak. Habis wudu, imam sudah ruku, dari lantai itu kita udah ruku, kemudian ikut sama imam. Cucuk dari sana gitu jalan. Seandainya tidak ada ungkapan wala ta'ud. Saya Rasul mengatakan hanya zadakallahu hirsan, semoga Allah menjaga daripada keistimewaan bagi kalian. Dan tidak ada ungkapan wala ta'ud, niscaya sampai saat ini hukum tersebut akan berlaku bagi kita. Mereka pun mengetahui ingin menggapai daripada keutamaan rakaat pertama bersama Nabi, dari pintu mereka ruku kemudian jalan ke saf. Dan Rasulullah mengetahui hal itu. Rasulullah mengetahui hal tersebut. Nah, sehingga kita tetap merasakan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita benar-benar melupakan apa yang ada di sekitar kita, kita akan masuk ke dalam was-was yang lebih tinggi. Bukan berarti kita berada di bawah alam bawah sadar, enggak. Walaupun sebagian mengatakan bahwasanya seseorang ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa khalaq qalbahu wa dahala aqluhu. Benar-benar hatinya mereka fokus saja kepada Allah, tidak memperhatikan apapun yang terjadi di sekitarnya. Bahkan sebagian sahabat, ulama terdahulu, ketika mereka sujud pun saking khusyuknya itu bisa hingga burung di atas mereka, nggak gerak sama sekali, saking khusyuknya. Maka hadirin Allah jami'an, ini perkara yang pertama yang kita lakukan. Ada persiapan menuju sholat. Dan kita jadikan bahwasanya sholat ini adalah bisa mendapatkan ketenangan pada diri kita. Jika kita mendapati diri kita belum sholat kemudian terjadi was-was nggak tenang, itulah keimanan. Itulah keimanan. Kita misalkan ada pekerjaan yang memang deadline-nya benar-benar mepet. Makanya kenapa waktu sholat dibagi ulama membagi bahwasanya waktu ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada waktu muwassa', ada waktu mudhayyaq. Ada waktu ibadah itu yang waktunya lapang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di sela-sela waktu tersebut.
Dan ulama membagi waktu seperti ini bukan untuk bahwasanya orang itu melalaikan daripada sholat. Ketika ulama memasukkan sholat ke dalam atau waktu sholat ke dalam waktu muwassa, waktunya lapang, agar seseorang dihitung dia telah melakukan ibadah sholat di dalam waktunya. Bukan berarti waktunya kan muwassa itu sholat, nanti saya sholatnya di akhir waktu juga bisa. Yang penting mengerjakan sholat. Nah ini yang salah. Kita jadilah laki-laki, pemuda atau manusia yang tidak dilalaikan dengan perniagaan. Dimanapun antum bekerja, atau perdagangan itu, dimanapun antum bekerja. Karena contoh misalkan anak kerja di kantor misalkan, atau sebagian antum kerja di instansi-instansi yang lainnya misalkan. Akad antum dengan kantor itu jual jasa, tetap perdagangan. Jadi jual beli itu bukan hanya kita jual ada barang, ada uang, enggak. Jasa pun kita jual. Contoh antum mengontrakkan rumah antum kepada orang lain, yang antum jual rumahnya atau manfaatnya. Manfaatnya. Masuk dalam jual beli, masuk dalam jual beli. Walaupun bahasa mereka dalam kitab-kitab itu adalah ijarah. Ya, dikontrakin. Ya. Jadi dikontrakin. Namun yang itu terjadi perkara jual beli di dalamnya. Menjual beli manfaat. Jual beli manfaat. Maka kita jadilah manusia yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ya. Orang-orang yang tidak dilalaikan dari jual beli dan perniagaan dari mengingat Allah dan mengerjakan salat. Adzan lepas semuanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, sahabat terdahulu ketika mereka mendengarkan adzan meninggalkan semuanya. Udah naik di cangkulnya misalkan ke atas, dengan adzan langsung diturunkan. Ya. Kalau kita nanggung, udah naik soalnya nih, ya sampai turun tanpa dia menyangkut tanah. Kita misalkan profesi sebagai pandai besi, ini palu yang udah berapa newton kita angkat, ya kan? Ini kalau turun ada kalau orang terdahulu itu ditaruh palunya, nggak jadi dia mukul besi tersebut. Kalau nggak peang nggak berhenti. Subhanallah. Nanggung ini Pak baru sudah ada. Jadi antara salah adzan dengan ketukan palunya itu disesuaikan. Ya, ketika muadzinnya ambil nafas jatuh palunya. Ya, ketika kemudian kemudian adzan lagi dia naik palu tersebut. Jadi bahasa kita nanggung sehingga mengakhirkan salat. Jadi kita harus ada persiapan sebelum melakukan salat tersebut. Setiap perkara-perkara itu butuh persiapan. Orang mau lomba itu butuh persiapan. Berbulan-bulan mereka untuk mendapatkan juara, supaya ketika mereka masuk ke atas ring misalkan atau dalam perlombaan mereka bisa khusyuk. Ya. Itu pun gerakan-gerakan mereka masih salah. Udah persiapan berbulan-bulan, ya. Kemudian kena mental, kena ain dan sebagainya. Itu perkara yang pertama. Yang kedua apa? Memahami daripada bacaan-bacaan salat. Kita berusaha memahami arti dari bacaan salat kita. Jadi seakan-akan mulut kita mengucapkan bahasa Arabnya, hati kita membaca artinya. Supaya sinkron antara mulut dengan hati. Dengan hati. Kemudian ketika kita hendak mengerjakan salat adalah dengan cara mempersiapkan salatnya dengan benar, menyempurnakan wudunya, wa tardidu ma'al mu'adzin. Di antara juga persiapan kita agar bisa khusyuk dalam salat itu menyempurnakan wudu. Kemudian kita ketika adzan kita mengikuti muadzin. Allahu akbar kata muadzin, kita ikuti belakangnya Allahu akbar. Itu bentuk persiapan. Jadi hati kita benar-benar sudah hadir untuk mengerjakan salat. Ya. Tapi kalau Allahu akbar dia keyboard laptopnya masih ketak-ketak sana kemari, kemudian palunya terus bersuara, ya. Jadi palunya mengiringi suara adzan dan lain sebagainya. Kemudian wa akhadha zina lis-shalah, ya, merapikan diri. Ya. Ibarat kata kita hendak menuju presiden pun kita mengenakan pakaian yang paling bagus ada di lemari kita. Itu kita ingin bertemu dengan pemimpin di atas muka bumi ini. Ini kita ingin bertemu, ya, menghadap kepada zat yang menciptakan pemimpin dan seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Wal ibti'adu an aqli ma lahu raihatun karihah. Ya. Kemudian ketika hendak salat,
jangan memakan perkara-perkara yang memiliki bau yang menyengat. Pertama, hal tersebut bisa mengganggu kekhusyuan teman yang ada di samping kita. Kebayang nggak antum habis makan petai di warteg tadi baru datang sholat, Allahu Akbar di samping temannya. Teman di samping udah mau khusyuk, ya billah, subhanallah. Ya. Belum lagi kalau semalamnya baru makan jengkol, ya. Sholat subuh, bangun-bangun karena telat tanpa gosok gigi segala macam langsung datang ke masjid. Takbiratul ihram, subhanallah. Jadi samping membatalkan sholat juga bingung, ya. Karena udah di stop pertama, enggak membatalkan juga dia enggak kuat, ya. Sehingga al-ibti'adu an akli ma lahu raihatun karihah. Ya. Jadi diperkenankan untuk datang ke masjid membawa hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Ya. Maka di antaranya, misalkan kita udah mulai belajar, bukan berarti kita melarang anak kecil ke masjid, tidak apa. Kalau mereka sudah siap datang ke masjid, fadhal. Atau kalau memang misalnya orang tua siap untuk membina anaknya atau mendampingi anaknya datang ke masjid yang usianya masih mumayyiz, ya, belum diwajibkan atas mereka untuk sholat, tapi kita ingin mendidik mereka, membiasakan mereka datang ke masjid, fadhal, bisa dididik. Ya, ketika lagi sholat anaknya benar-benar berada di sampingnya. Terkadang banyak di antara kita ingin mendapatkan keutamaan saf pertama, anak dibiarkan di belakang bersama teman-temannya jejer di belakang, orang tuanya maju ke depan. Imam baru takbiratul ihram, subhanallah. Ya. Dia main petak umpat dari belakang itu, main ini lari sana kemari tabrak kaca, subhanallah. Nah, pernah saya satu ketika berada di satu perumahan, lagi sholat mereka lari sampai pecah pak kaca. Jadi masjid itu benar sebuah kaca semua masjid. Intinya dia geser seperti ini dan kaca selembar gitu ke atas, lari nabrak kaca terus retak. Subhanallah. Jadi mereka memang itu masih musim hujan, jadi main licin-licinan. Tabrak kaca, gede, langsung dia retak ya. Karena di gagang pintu itu kan ada bolongan, mungkin kena pas itunya, langsung belah dua itu pintu. Padahal itu sudah kelas kaca gedung tinggi pak. Karena satu pintunya hampir 3 jutaan ya. Selembar doang hanya sekitar segede ini ya, begini daripada meja itu. Ini yang terjadi. Sehingga orang-orang udah mau khusyuk, mau ke masjid itu supaya apa? Terhindar daripada kebisingan mungkin anak-anaknya di rumah. Lalu bagaimana dengan istri kita? Kita katakan. Maka seandainya misalkan istri dengan suaminya kerjasama, misalkan suaminya dulu misalkan sholat di masjid, kemudian istri minta, bang nanti jangan lama pulang ya, aku biasa berjemaah sama kamu. Boleh seperti ini? Boleh pak. Mu'adz bin Jabal itu sebagai imam di kaumnya, sholat dulu bersama Nabi. Nah, kaumnya nunggu Mu'adz bin Jabal pulang. Mu'adz pulang baru diimami oleh Mu'adz. Maka suatu hari Mu'adz pernah imam dengan bacaan yang panjang banget. Ya, orang baru pulang, ya, kemudian mampir untuk sholat. Ya, ini kadang-kadang sahabat, ada mereka tukang kebun, ada yang mereka berdagang dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan hal itu pun tetap mereka dia parkir daripada tunggangannya, hewan ternaknya, kemudian dia masuk ke masjid untuk sholat. Mu'adz baca bacaan panjang, sehingga dia membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendiri. Langsung kata Mu'adz, munafik. Langsung dituduh oleh Mu'adz dengan ungkapan munafik. Sakit hati ini. Datang kepada Nabi Sallam mengadu. Siapa yang disalahin? Mu'adz. Rasulullah mengatakan kalau jadi imam perhatikan. Ya. Terkadang kita asik dengan bacaan kita di depan, subhanallah, selembar dua lembar lewat, asik. Ya. Orang di belakang udah daham-daham gitu. Di belakang enggak juga gitu. Subhanallah. Tapi tadi panjang kan? Standar. Terkadang ada orang subhanallah, terutama di hari-hari kerja biasanya, di masjid itu kita memperhatikan. Kalau misalnya orang udah rapinya dia makan kerjanya, terkadang orang sholat dulu deh, habis sholat dulu ke masjid baru berangkat kerja. Nah kita harus memberikan apresiasi kepada orang-orang seperti ini. Maka jangan terlalu panjang. Surat Al-Baqarah dilibas itu 1 rakaat, masuk ke Al-Imran, subhanallah. Ini Nabi sholat seperti ini ketika sholat sunnah. Makanya Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya, sampai bengkak. Nah, time ini kembali pada bahasan kita tentang para khusyuk tadi. Jadi jangan sampai kita membawa anak-anak kita yang memang belum kita bisa atur. Sekali kita bawa nggak bisa, oke. Nah, dikasih tahu bahwasanya di masjid jangan bercanda. Kalau habis sholat misalnya mereka bercanda udah nggak ada yang sholat, nggak masalah. Karena pada saat itu anak-anak muhajirin dan ansor mereka bercanda di masjid, memainkan alat peperangan, nggak masalah.
ketika hendak waktu sholat kita harus ambil. Bahkan ketika anak kita misalnya mau lari kita tarik, itu nggak membatalkan sholat. Ketika anaknya kita ambil, kita gendong. Bahkan Nabi SAW pernah memendekkan bacaannya karena mendengar suara tangisan anak. Rifqan li ummihi, sebagai bentuk rasa belas kasih sayang Nabi kepada ibunya. Kasihnya ibunya pengen khusyuk sholat tapi anaknya nangis, sehingga Rasulullah memendekkan bacaannya. Berarti ini menarik bahwasanya Nabi tidak berada di bawah alam bawah sadar, tetap sadar pada apa yang terjadi keadaan di sekeliling beliau. Alaihissalatu wassalam. Jadi ini yang berikut. Wat tadkir ila salat. Kita hendak datang menuju masjid atau untuk mengerjakan salat di awal waktu, dipercepat. Wal masyi ilaiha bisakinatin wa waqar. Kemudian kita datang ke masjid, datang untuk mengerjakan salat dalam keadaan tenang. Karena Nabi mengatakan, hendaklah sekalian datang untuk mengerjakan salat di masjid dalam keadaan wa alaikumus sakinati wal waqar. Dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Ketika kumat, masya Allah. Terkadang digabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir rukunya, ini batal salatnya. Kalau Imam Allahu Akbar, dia ruku imamnya, kemudian dia langkahnya subhanallah, langsung 2 karpet di langkahnya. Jadi agak dipercepat langkahnya, kemudian belum sempurna kakinya menuju saf, udah takbir. Setelah gini baru kakinya maju. Pernah lihat seperti itu ya? Jadi dia kakinya baru begini, udah takbir, baru ini jangan maju. Paham katanya? Ini termasuk buru-buru dalam sholat. Nabi mengatakan bahwa tenang, sholat tenang, sampai berdiri tegak dulu baru takbir, santai gitu. Karena orang baru jalan dari pintu, baru begini kakinya, gini, udah takbir, setelah takbir baru maju kaki yang berikutnya. Ini masuk dalam hadar buru-buru. Sempurna kalau kita berdiri di hadapan Allah SWT, baru kita bertakbir. Apa susahnya? Jangan terburu-buru. Karena Nabi SAW mengatakan, hendaklah seseorang di antara kalian ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Kalau kita ngantuk, capek, istirahat sejenak nggak masalah. Karena itu masuk tidur. Bahkan kita diberitakan untuk tidur, Pak. Kalau kita orang-orang ngantuk, misalkan ketika sholat, entah misalkan dia ngantuk berat, tapi ngantuk berat ya, benar ngantuk berat banget. Yang apabila kalau dia sholat itu benar nggak bakal khusyuk dah sholatnya. Bahkan karena dia tidur sejenak. Bahkan di dalam kajian pun kita berat banget mata nggak masalah Pak, tidur sejenak kemudian kita bangun lagi seperti itu, nggak masalah. Bahkan kita itu dari awal kajian sampai akhir tetap mendapatkan pahala, karena duduk dalam majelis ilmu, gitu. Tetap, cuman jangan semuanya tidur. Seperti itu. Ini yang berikutnya. Wantidharuha fi shaffil awal. Kita hendaklah kalau memang kita misalkan sudah selesai pekerjaan, datang ke masjid, kemudian kita menunggu waktu sholat. Ini kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Ampunilah fulan dan angkatlah derajatnya fulan. Selama seseorang itu duduk di tempat dia sholat tadi, sambil menunggu sholat yang lain. Kemudian wal insyighalu bid du'a wa dzikrillah wa qiraatil Qur'an bainal adzan wal iqamah. Kita sibuk dengan doa antara adzan dan iqamah. Tapi kebanyakan kita lagi adzan pun ngobrol kita, Pak. Gimana mau khusyuk? Ini ibarat kata Allah manggil melalui muadzin, kita ngobrol. Gimana perasaan antum? Antum manggil anak antum, biar antum sibuk ngobrol dengan temannya. Oh, masya Allah. Itu handphone di tangan mungkin kita bisa melayani. Apa dari tadi manggil nggak ada yang dengar? Itu keadaan kita. Azan kita masih ngobrol. Habis azan lanjut lagi ngobrol. Nggak ada sholat sunnah. Jangankan doa, sholat sunnah kita nggak ada. Padahal Rasulullah mengatakan, la yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Allah pasti mengabulkan doa seseorang yang berdoa di antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Jadi sibukkan diri dengan membaca Al-Quran antara adzan dan iqamah, berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Di antara cara juga mendapatkan kekhusyuan adalah taswiyatus sufuf wa tarassi fiha. Meluruskan dan merapatkan shaf. Maka Rasulullah mengatakan, "Sufufakum fa inna tasufuf min tamamis shalah." Dapat menyempurnakan salat dan dapat mendatangkan kekhusyuan. Namun sebagian kita yang belum memahami daripada perkara ini, ada yang mengatakan bahwa saya pertama kali khusyuk Ustaz, tapi setelah sujud ada orang yang mendekati kakinya kepada kaki saya, sehingga nyentuh saya risih sekali. Akhirnya kita sampaikan bahwa itu perintah Nabi untuk merapatkan shaf.
Dan kesalahan di antara kita juga adalah hanya merapatkan kaki, pundaknya tidak dirapati. Ini yang salah. Sehingga soft itu kita lihat dari belakang renggang. Hendaklah seseorang itu berdiri ketika saf itu sejajar antara kaki dengan pundaknya. Contoh badan kayak saya, ya, kurus seperti ini, kemudian kaki saya melempar sekitar 1,5 meter, ya sepelit saya ketika sholat, keganggu orang, ya, kayak bau kuda-kuda. Ada juga orang misalkan badannya gemuk, tapi kakinya dihimpitin gini, hanya sejengkal, sehingga teman-teman di sampingnya merapatkan kaki. Jadi harus dirapatkanlah pundak dan kaki, harus sejajar. Dan untuk merapatkan soft dan meluruskan soft adalah yang dilihat ujung tumit, bukan ujung kaki, Pak. Kalau ujung kaki kita beda-beda panjangnya, sehingga nanti soft kita masih begini, ya, bagikan gergaji softnya. Jadi yang diluruskan adalah tumit. Tumitnya harus sejajar dengan garis sejadah, misalkan itu dapat mendapatkan khusyuan. Li'anna syayatin tatafallal faraj baina as-sufuf. Karena setan, kata Nabi sallallahu, itu akan hadir di celah-celah daripada saf kita. Kalau merapatkan saf, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sampai jam berapa kita? Jam 6. Baik. Hah? Sudah suruh lewat. Cukup ya. Dan satu lagi berarti, satu lagi terakhir biar selesai kita. Dan kemudian yang terakhir adalah izalatu ma yushghilul musalli wa yalihi fi makani salati. Menghilangkan perkara-perkara yang bisa memalingkan daripada khusyuknya dalam salat. Maksudnya apa? Rasulullah SAW pernah salat, kemudian di depannya ada gorden yang bercorak. Ada gorden yang bercorak. Maka Nabi SAW mengatakan, apa ini, kata Nabi SAW? Oh, ini gorden, dijelaskan bahwasanya ini sebuah gorden. Makanya mengatakan inzi'ha fa innahu yushghilu 'an shalah. Boleh enggak dicopot di gorden? Karena dia menyibukkan ketika sholat. Ditiup angin, Masya Allah indah. Ini Nabi, Pak. Nabi mengatakan ini bisa menyibukkan ketika sholat. Bagaimana dengan kita? Yang mana daripada hitam-hitamnya setan itu masih ada di tubuh kita. Nabi sudah dibelah, makanya itu istilahnya. Hati kemudian dicuci, dimasukkan kembali. Ya. Jadi untuk godaan-godaan setan pada diri beliau sudah nggak ada celah. Sedangkan kita, subhanallah, banyak sekali. Ya, datang ke sholat pun kita belum ada persiapan. Kemudian jangan sholat atau datang ke masjid menggunakan pakaian yang di belakangnya ada tulisan. Ya. Terlebih di masa-masa politik seperti ini. Ya. Oh, pendukung fulan ternyata dia. Akhirnya dia sibuk membaca bacaan di belakang apa deh? Baju temannya. Ya. Partai fulan. Ternyata pendukung fulan. Dia tim ses dia nih. Akhirnya apa? Merapatkan sholat. Subhanallah, jangan sampai seperti ini. Ini politiknya subhanallah. Jangan sampai kita gara-gara beda pilihan tidak saling sapa. Ini terjadi di tahun beberapa tahun yang lalu. Ya. Seorang enggak akrab dengan tetangganya. Intinya adalah menghilangkan perkara-perkara yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat ini terakhir. Ya, ada beberapa kemarin disebutkan. Menghilangkan semua, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ketika sampai di sini keramik, nggak pakai keramik ya temboknya. Itu ketika bahkan keramiknya itu terbuat dari yang benar-benar bening, sehingga kita bisa berkaca di depannya, ya, bisa berkaca. Ini hendaklah diburamin. Ya, gunakan daripada yang berada di soft, yang di depan itu menggunakan keramik yang buram, Pak, bukan yang bening. Kan terkadang kita subhanallah lagi sholat, Masya Allah ganteng juga saya. Ya, dia ngajak perbaiki daripada jenggotnya terus diperbaiki, kemudian pecinya enggak khusyuk sholat. Imam sudah ruku, dia masih sibuk ngaca gini di pantulan daripada keramik tersebut. Pokoknya intinya menghilangkan perkara-perkara yang bisa memalingkan perhatian kita. Ya. Memalingkan perhatian kita. Kenapa handphone ketika kita tunggu HP? Ya. Jangan sampai dibalikin layarnya hadap ke depan. Tapi lagi sholat kita menghadap sujud, bos nelfon tuh. Masih sholat dan sebagainya. Aja menghilangkan khusyuk. Terus nelfon juga. Bahkan menyebutkan ketika kita lupa silent handphone kita, ambil handphone tersebut, lihat, matikan. Batal sholatnya? Enggak, karena perkara yang dibutuhkan. Jadi yang terakhir adalah menghilangkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan dan memalingkan perhatian kita daripada kekhusyuan. Ya, maka semoga Allah SWT kita berdoa terus kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan kita taufik
dan hidayahnya untuk dapat menggapai salat khusyuk, sehingga kita bisa menggapai dari pahala-pahala salat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya di sisi Allah Taala di hari kiamat. Atas bihadzal qadar. Nggak ada pertanyaan insyaallah ya. Sudah jelas. Mau ada pertanyaan? Kita tahu kalau di hadis sering dikatakan amalan sekarang misalnya kita amalan itu lebih penting yang amalan untuk kepentingan orang banyak, misalnya sedekah, jihad, sehingga dikatakan amalan-amalan sholat puasa itu kurang guna. Jadi dikatakan seperti hadis ada sahabat bertanya kepada saya Rasulullah, tetanggaku rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi mulutnya ada tetangga kata Rasulullah dia di neraka. Dari hadis itu mungkin Allah pernah sholat itu yang kita bahas sia-sia. Bukan sia-sia, di bawah daripada padahal jelas katakan di sholat yang agama itu paling penting. Itu aja Ustaz. Baik. Tentu itu kita katakan Allah alam belum merupakan pemahaman yang keliru. Sholat itu merupakan yang berada di tingkat kedua rukun Islam. Pernah sampaikan ketika Rasulullah SAW menyebutkan rukun Islam itu ada 5, itu bukan hanya urutan nomor, itu ada tujuan. Sehingga Rasulullah setelah memperbaiki daripada akidahnya, mengetahui apa yang membatalkan daripada akidahnya, nawaqidul Islam, kesyirikan dan lain sebagainya, kemudian dia memperbaiki daripada bagaimana ibadah sholatnya, seperti itu. Dan sholat itu berada di posisi kedua. Namun banyak di antara kita yang melalaikan yang ada di tengah-tengah ini. Bahkan yang pertama pun kita tidak memperhatikan kita terjatuh kesyirikan atau tidak, namun fokus kepada rukun Islam yang terakhir apa? Haji. Padahal perkara haji itu dikaitkan dengan kemampuan bagi yang mampu. Mengapa kita harus terlalu mengejar hal itu? Walaupun kita tidak disalahkan seseorang nabung kemudian ingin haji nggak masalah. Namun perbaiki juga yang atas-atasnya ini supaya agama kita nggak kopong. Sehingga pulang haji sepekan 2 pekan terlihat di masjid, pekan ketiganya udah nggak pernah kelihatan. Udah nggak pernah kelihatan sama sekali, hanya kecuali hari Jumat. Nah ini hal-hal seperti ini yang kita hindari. Adapun yang pemahaman orang tadi mengatakan bahwasanya infak dan segala macam di masa-masa seperti ini merupakan yang terbaik. Ya, memang yang terbaik Pak. Saat ini bukan berarti dia melebihi daripada perkara sholat. Ini pemahaman yang keliru. Tetap sholat berada yang tertinggi setelah syahadatain. Gimana pun caranya. Bahkan puasa pun nggak bisa menandingi daripada sholat derajatnya. Karena sholat merupakan barometer puasa itu diterima atau tidak. Bahkan infak, adapun wanita yang tadi adalah bahwasanya seseorang jika sholatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena pujian dan lain sebagainya, dia akan terhindar daripada sifat-sifat yang buruk. Mulutnya akan mudah terjaga. Seperti yang saya sampaikan tadi, di antara bukti bekas kehusuan sholatnya seseorang pada dirinya, dia akan lembut hatinya kepada tetangganya, akan lembut hatinya kepada saudara muslim yang lainnya, karena dia yakin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan daripada tetangganya. Seperti itu. Sehingga itu pemahaman yang keliru. Infak dan lain sebagainya pada saat di mana saudara-saudara kita saat ini sedang dibantai dan lain sebagainya, kemudian kita menyalurkan sedikit harta kita, memang dia afdal. Namun yang lebih tetap sholat. Bukan berarti kita penting infak, yang saya nggak sholat infak kemarin nggak apa-apa, saya nggak sholat. Karena ini amalan yang paling utama saat ini, pemahaman yang keliru, sangat keliru. Bagaimana mungkin dia meninggalkan sholat, kemudian mengharapkan pahala hanya dari sedekah? Sedekahnya batal sudah itu, karena dia nggak sholat. Ya. Sedekah ini nggak bakal bisa membantu dia kalau dari kiamat kalau sholatnya nggak sempurna, sama sekali. Itu akan rusak semua amalan tersebut. Seperti itu. Jadi pemahaman yang keliru ketika dia mengatakan infak bisa melebihi derajatnya sholat, pemahaman yang keliru. Sholat tetap berada di posisi yang kedua di rukun Islam. Ya. Apalagi infak tahu, infak sunnah seperti itu. Jadi Allah sholat, ya, cukup insyaallah ya. Kita coba sampai di sini. Nakhtati bihadzal qadar, nakhtati bi qira'ati fal majlis.